Bun nggak pakai daster lagi, Bunda pakai daster waktu jualan daster kalau nggak lagi tidur. Sekarang ngapain pakai daster? Gimana? Bun nggak pakai daster lagi, Bunda pakai daster waktu jualan daster kalau nggak lagi tidur. Sekarang ngapain pakai daster? Gimana? Rumah Sarwendah terancam dilelang. Terungkap, ada fakta mengejutkan di balik rumah Gonogini Sarwendah dan Ruben Onsu. Rumah yang selama ini menjadi sorotan ternyata disebut masih menjadi jaminan bank. Kuasa hukum Sarwendah mengungkap kredit rumah tersebut diduga telah mengalami tunggakan hingga masuk kategori macet berat. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa aset tersebut berpotensi menghadapi proses lelang. Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak bank. Lunas nggak mau kan? Bang. Ih, kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Lunas nggak mau kan soalnya. Ya. Guys, aku mau live dulu ya, guys. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, kali semua. Sarwendah diduga meledek uang nafkah 200 juta dari Ruben Onsu. Aku juga gak butuh duit. Sorry. Kalau jandanya kayak gini mah banyak ini yang mau, janda kaya ini. Lunas nggak mau kan soalnya. Ya. Baru-baru ini kisruh hubungan antara Sarwendah dan Ruben Onsu makin panas, mulai dari hak asuh anak, rumah, utang, dan nafkah. Diketahui Ruben Onsu sudah sekitar 6 bulan tidak menafkahi anak, yang biasa 200 juta sebulan dan biaya kantong sampah 9 juta. Infonya Ruben stop kirim nafkah karena Sarwendah diduga mempersulit Ruben Onsu untuk bertemu anaknya. Menurut Ruben, masalah ini dikomporin oleh adiknya Sarwendah. Jadi diduga ada jin dasim di lingkungan Sarwendah. Namun video Sarwendah merendahkan nafkah 200 juta sebulan dan bilang uang 200 juta cukup kerja 30 menit dianggap terlalu sombong. Tapi wajar ya, karena Sarwendah punya pasar CEO. Tapi bagaimana nih menurut kalian? Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang konflik Ruben Onsu versus Sarwendah memanas. Veteran Peto beri pesan menohok ini untuk Giorgio. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god. Berapa? 200 juta. 200 juta itu berapa kali live sih? Enggak. Baru sekarang aja lu ngomong gitu. Kemarin-kemarin ribut gara-gara uang itu nunggak 6 bulan. Bisa nggak sih gitu ya, kalau zaman sekarang itu nggak usah ngomong yang aneh-aneh, karena selalu ditanggapin sama netizen yang berbudi luhur kayak gitu loh. Jangankan kau yang sudah ada nama karena nama besarnya Ruben, dikenal karena Ruben Onsu. Api lihat kampung noh, bisa ngedapat mereka. Kalau cuma 200 juta bisa ya, kecil. 200 juta itu emang kecil, tapi bedakan uang affiliate sama uang bulanan yang kita dapat secara cuma-cuma, tanpa live, tanpa capek-capek ya, tanpa acting, tanpa ngebohongin orang gitu loh ya, gitu. Kecil mah 200 juta itu, 1M aja orang tuh ada kok yang dapat satu kali live ya. Tapi kan permasalahannya ya, kecil nggak kecil uang 200 juta itu di mata kau, tapi kan itu masalahnya sekarang, masalah uang 200 juta ya. Ya lagian kau sudah tahu uangnya kecil gitu masih aja dipeributkan, kan jadi kau nggak punya harga diri ndak. Dalam akta 39 itu kan udah ditentukan nih dari pihak sana nih, saya mau yang ini, Ruben ini, kan begitu. Ruben oke, gitu ya, mengenai masalah aset misalnya. Nah, di situ ada satu pasal yang mengatakan bahwa aset-aset yang untuk Ruben itu setelah ditandatangani perjanjian ini akan diserahkan dalam kekuasaan Ruben sepenuhnya. Ada kata-kata sepenuhnya. Kalau sepenuhnya kan ini absolut, ini mutlak. Ya, de facto
dan de jure ya. De factonya itu apa? Menguasai fisiknya, de jure menguasai surat-suratnya. Tapi ini aktanya hampir mau ulang tahun yang kedua, surat-surat belum diberikan ke Ruben. Artinya kan Ruben tidak menguasai sepenuhnya seperti apa yang diatur dalam perjanjian. Yang buat perjanjian pihak sana, notarisnya pihak sana. Nah, tapi yang didengung-dengungkan selalu adalah apa yang menjadi haknya mereka. Ini kan nggak benar ini, ya nggak benar. Nah, yang paling penting itu kan janganlah kita hanya itu bicara mengenai masalah harta dan uang. Ya harta dan uang itu titipan, ya semuanya titipan. Tapi harta dan uang ini kan ya benda. Aku nggak bisa milih ketika dia anak aku. Jadi aku maunya kasihnya yang full aja. Kenapa? Jadi gini, akta kesepakatan ini seperti yang tadi saya jelaskan. Pasal 1 mengatur mengenai anak, pasal 2 mengenai pembagian harta, begitu ya. Betul bahwa ini satu kesatuan dalam akta kesepakatan. Tapi tolong pisahkan antara anak dengan harta. Anak ini bukan benda kan, katanya kan? Benar, memang bukan benda dan kami tidak pernah menggabungkan itu. Tapi justru ketika ada komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, usaha yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan RO mungkin belum dapat bertemu dengan anaknya. Lalu kemudian apakah layak ketika hak-hak anak itu lalu diabaikan? Seperti pemeliharaan anak, kemudian biaya sekolahnya, biaya lesnya, bimbelnya, biaya kesehatan kalau ke dokter. Apakah itu layak? Nah ini kan ada penggabungan jadinya antara jadi justru seolah-olah anak ini jadi seperti benda. Jadi kalau anak ini nggak dikasih maka haknya tidak dikasih, begitu? Kan nggak bisa begitu. Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah kini sedang menjadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, Veteran Peto pun ikut bersuara. Veteran Peto menyampaikan saran yang cukup tegas. Ia meminta Giorgio agar membeli atau membangun rumah baru untuk Sarwendah supaya permasalahan terkait tempat tinggal tersebut bisa segera diselesaikan. Menurut Veteran, langkah itu dianggap sebagai jalan keluar paling baik agar sang ibu dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terus dibayangi perselisihan terkait perebutan aset dengan mantan suaminya. Veteran menegaskan bahwa ia turut menyaksikan secara langsung proses pembangunan rumah tersebut dan menyebut bahwa aset itu merupakan milik Ruben Onsu. Sebelumnya, sang kuasa hukum Minola Sebayang mengungkap kondisi Ruben yang kini merasa dipersulit bertemu kedua putrinya padahal dulu sangat dekat. Kerinduan yang begitu dalam kepada anak-anaknya pun dirasakan Ruben. Dalam ibadahnya, Ruben kerap memanjatkan doa kepada Tuhan agar dipermudah untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya. Rasa sedih yang dialami sahabat Ivan Gunawan tersebut bahkan membuatnya tak kuasa menahan air mata. Bahkan saat ibadah umroh, yang menjadi doa utama Ruben adalah dapat bertemu dengan anak-anaknya. Minola pun menyayangkan sikap Sarwendah yang justru mempersulit hak Ruben untuk bertemu anak.